Oke, kembali kita akan bahas buku Sahabat-sahabat Rasulullah, itu oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Sebelumnya kita sudah bahas kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan ya. Sekarang kita ke Ali bin Abi Thalib, halaman 341. Inilah yang akan kita baca. Oke, kita langsung saja. Oke, ini dia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini Rasulullah pernah mengatakan, apakah engkau tidak ridho jika kedudukanmu di sampingku adalah seperti kedudukan Harun di samping Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Nah, jadi ini pesan ketika Rasulullah SAW tidak berangkat perang, namun Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tinggal di Madinah untuk mewakili beliau. Dan ini terjadi pada saat perang Tabuk. Oke, Ali bin Abi Thalib ini adalah anak dari pamannya Nabi Muhammad SAW, itu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini paman Rasulullah SAW yang membantu perjuangan Rasulullah SAW ketika dakwah di Mekah. Namun sayangnya Abu Thalib ini tidak sempat masuk Islam ya, seperti itu. Oke, Ali bin Abi Thalib ini dia masuk ke dalam Islam, masuk Islam itu pada usia 10 tahun, jadi masih muda dan masuk orang yang paling awal masuk Islam pada waktu itu. Nah, ini ada sebuah kisah disebutkan di sini. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib itu ketika masih kecil, beliau tinggalnya di rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini tentu paham betul bagaimana kehidupan Rasulullah di rumah ya bersama Khadijah. Nah, Ali ini karena dia adalah keponakan dari Nabi Muhammad, maka beliau banyak mengetahui tentang syariat-syariat Islam. Maka beliau ini dikenal dengan kemampuannya dalam memutuskan sebuah perkara ya. Jadi pada suatu hari si Abu Thalib ini melihat Ali dan Rasulullah itu sedang sholat itu. Nah, maka si pamannya ini bertanya, keponakanku, agama apa yang kau anut itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini adalah agama Allah, agama malaikatnya, agama Rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim, dan seterusnya. Dan akhirnya nanti Abu Thalib mengatakan, keponakan aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku. Nah, ini statement bahwasanya Abu Thalib tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangnya ya, karena segan juga. Namun Abu Thalib ini disegani di Mekah pada waktu itu. Oke, seperti itu. Nah, sementara anaknya dia tidak masalah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Disebutkan ketika Abu Thalib melihat putranya itu Ali mengatakan, anakku, agama apa yang kau ikuti ini? Maka Ali mengatakan, ayahku, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Aku mempercayai apa yang dia bawa, aku salat bersamanya karena Allah dan aku mengikutinya. Nah, lalu Abu Thalib mengatakan, dia tidak mengajakmu kecuali kepada kebaikan, maka ikutilah terus, jangan pernah berpisah darinya. Nah, ini ditulis oleh Asyirah karya Ibnu Hisham. Jadi ini Abu Thalib ini dia tidak melarang anaknya untuk masuk ke dalam Islam ya, seperti itu kisahnya di awal-awal masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini beberapa keutamaan beliau ya. Dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga ya. Jadi kisah ini hadis yang sering kali saya baca, karena di atas semua hanyalah seorang nabi atau as-siddiq atau syahid. Kemudian lainnya yang paling sering lagi ya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Ali bagian dariku, aku bagian dari Ali, tidak ada menanyakan untukku selain aku sendiri atau Ali. Nah, ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini pada saat Ali bin Abi Thalib ini menikah ya. Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak Rasulullah SAW, yaitu bernama Fatimah. Sempat Fatimah itu meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada waktu itu setelah terjadi peperangan ada banyak tawanan dan Fatimah itu mengajukan minta adanya pembantu di rumah beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
maka kalian berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Pertama, kata Rasulullah, jika kalian berdua hendak tidur maka bertakbirlah sebanyak 34 kali, bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah sebanyak 33 kali. Ia lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Ini kehidupan dia bersama si Fatimah. Nah, kemudian si Ali bin Abi Thalib punya keutamaan, punya andil di dalam Islam ini. Yang paling terkenal itu adalah ketika Rasulullah SAW hendak hijrah, maka waktu itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya malam nanti akan ada pengepungan yang dilakukan oleh para pemuda Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau di rumah beliau. Nah, sehingga pada waktu itu kalau seandainya orang-orang Quraisy itu langsung menusuk orang yang ada di rumah Rasulullah pada malam itu, maka Ali bin Abi Thalib lah yang terbunuh. Namun karena loyalitas Ali bin Abi Thalib, dia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu andil yang saya pikir cukup besar di masa-masa periode dakwah di Mekah. Kemudian beliau pun nanti hijrah setelah Nabi Muhammad SAW nyampe di Madinah, beliau nanti nyusul seperti itu, Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian lanjut pada perang Badar. Nah, pada perang Badar, Ali bin Abi Thalib ini beliau orang yang diutus untuk adu duel. Nah, beliau nanti kan pada perang itu biasanya ada adu duel dulu. Nah, sehingga pada waktu itu Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk maju. Ada 3 orang, ada nih Hamzah, ya, ada Ali, dan ada Ubaidah bin Al-Harits pada waktu itu. Dan mereka memenangkan adu duel tersebut. Pertama kali itu adalah Hamzah yang membunuh musuhnya. Nah, ini diceritakan di sini Hamzah menghadapi Utbah, ya. Kemudian dia berhasil mengalahkannya. Lalu aku di sini adalah Ali menghadapi Syaibah dan berhasil mengalahkannya. Sedangkan Ubaidah menghadapi Al-Walid. Namun pada waktu itu Ubaidah kena serangan, tapi nanti Al-Walid itu akan meninggal juga dibantu oleh Hamzah dan Ali. Nah, itu perannya di saat perang Badar. Kemudian peran yang lain itu di saat perjanjian Hudaybiyah, ya. Pada saat perjanjian Hudaybiyah itu Ali sebagai orang yang mencatat perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi pada saat itu Rasulullah memerintahkan Ali untuk mencatat poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Nah, sehingga pada waktu itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengganti Rasulullah SAW dengan Muhammad bin Abdullah, maka Ali bin Abi Thalib sebenarnya agak berat. Nah, namun karena itu perintah Rasulullah, maka beliau menggantikan Rasulullah SAW menjadi Muhammad bin Abdullah. Kemudian pada perang Khandaq, beliau juga punya andil untuk berduel. Nah, jadi seringkali Ali bin Abi Thalib itu untuk maju berduel dengan musuh sebelum peperangan, seperti itu. Kemudian, nah, pada perang Khaybar, ini terjadi sebelum penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu Rasulullah berkata, "Sungguh esok hari aku akan menyerahkan panji ini kepada seorang laki-laki. Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya." Maksudnya dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga pada malam itu orang berbincang-bincang, kira-kira siapa yang diberikan, ya. Sehingga pada siang hari banyak orang yang sedikit pengen menunjukkan dirinya bahwasanya agar Rasulullah mudah memanggilnya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, "Aku tidak ingin mendapatkan kepemimpinan kecuali pada saat itu." Ya. Karena hadis Nabi tadi, "Sungguh aku akan menyerahkan panji itu pada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangannya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Sehingga pada waktu itu pas Rasulullah melihat pasukan, ternyata tidak ada Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah menanyakan, "Di mana Ali?" Ya. Lalu ada yang menjawab, "Dia sakit mata, wahai Rasulullah." Maka dimintalah Ali dipanggil untuk menghadap Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW
mengusap mata Ali bin Abi Thalib dan meludahinya sehingga mata Ali bin Abi Thalib menjadi sembuh. Nah, dan setelah itu Rasulullah menyerahkan panji perang Khaybar kepada si Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti Ali juga nanti akan adu duel dengan musuh orang Yahudi di perang Khaybar dan nanti mereka juga kalah. Nah, jadi termasuk pasukan yang tangguh juga ya si Ali, karena seringkali menjadi utusan Muslim untuk adu duel. Kemudian lanjut pada saat perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini peran Ali bin Abi Thalib, beliau menunggu di Madinah, menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW di Madinah, karena waktu itu ketika Rasulullah berangkat maka tidak ada yang memimpin Islam. Nah, maka Rasulullah mewakilkan Madinah itu kepada Ali bin Abi Thalib. Maka beliau mengatakan, lah kalian perang, saya cuma nunggu anak-anak perempuan di sini gitu kan, saya tidak ingin gitu kan. Lalu begitulah disampaikan oleh Rasulullah, tidakkah engkau ingin kedudukanmu itu seperti Musa, seperti Harun di sisi Musa? Nah, seperti itu. Maka senanglah Ali dan beliau pun berangkat. Beliau pun ikhlas untuk tinggal di Madinah. Kemudian lanjut kita kisah tentang di masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi tidak terlalu banyak kisahnya. Tapi di masa Khulafaur Rasyidin ya, Ali di masa Umar, di masa Utsman, Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang diminta untuk memutuskan sebuah peradilan, karena beliau pandai sekali dalam memutuskan sebuah perkara, karena juga Ali ini terkenal dengan kecerdasannya ya, seperti itu. Nah, kemudian sampailah di masa Utsman bin Affan, dan pada waktu itu Utsman bin Affan yang sedang dikepung oleh para pemberontak. Ali bin Abi Thalib sibuk meminta Hasan dan Husain untuk melindungi Utsman bin Affan. Nah, namun Utsman bin Affan pada waktu itu dia tidak ingin akan ada sebuah peperangan, maka beliau meminta Hasan dan Husain itu kembali ke rumahnya, tenang saja gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga nanti si Utsman bin Affan itu terbunuh, maka kekhalifahan atau kepemimpinan Islam itu menjadi tidak stabil, sehingga beberapa orang pada waktu itu meminta Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah, dan akhirnya dipilihlah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu menjadi seorang pemimpin Islam. Dan nanti karena kekacauan yang terjadi di Madinah ya, karena banyak para pemberontak di sana dan tidak tahu siapa saja yang munafik pada waktu itu, sehingga Ali bin Abi Thalib pun pindah ke Kufah. Nah, maka nanti Kufah lah sebagai ibu kota umat Islam pada waktu itu, dan di masa Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini hanya memerintah selama 5 tahun ya, karena waktu itu posisinya sangat tidak stabil, karena ketika Ali bin Abi Thalib itu memimpin, ada kelompok terpecahlah umat Islam. Ada yang meminta segera dikisosnya para pembunuh Utsman, namun si pihak Ali justru menyampaikan bahwasanya harus ada kepemimpinan duluan. Maka ada beberapa sahabat yang dia tidak menerima Ali sebagai seorang khalifah. Nah, disitulah terjadi perpecahannya. Kemudian nanti terjadilah namanya perang Jamal ya, dan juga nanti terjadi perang Siffin dan seterusnya. Dan ini berseteruan dengan kelompok orang Muawiyah, seperti itu. Tapi di sini tidak diceritakan dengan detail bagaimana kisah tentang perang Jamal, perang Siffin ya, mungkin di video selanjutnya ya. Nah, kemudian sampailah kita pada wafatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ketika sepertinya hendak ada kesepakatan damai antara Muawiyah ya, Amr bin As dan juga Ali bin Abi Thalib, karena waktu itu kan pertamanya lagi perang persaudaraan, perang saudara ya.
antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Padahal ini kan sesama muslim, ini sama-sama sahabat Rasulullah itu. Maka akhirnya orang-orang munafik, kaum Khawarij namanya. Kaum Khawarij ini adalah orang yang dia keluar dari keputusan Ali bin Abi Thalib. Nah, maka ada 3 orang sahabat dari orang Khawarij, yaitu maksudnya bukan sahabat Rasulullah tapi dia emang munafik itu. Namanya adalah Abdurrahman bin Muljam, Al-Bara bin Abdillah, dan Amir bin Bakar At-Tamimi. Nah, mereka berencana untuk membunuh 3 orang. Nah, maka mereka sepakat. Ibnu Muljam ingin membunuh Ali, Al-Bara hendak membunuh Muawiyah, dan Amir bin Bakar ini hendak membunuh Amr bin As. Dan akhirnya mereka sepakat dalam suatu hari secara serentak untuk membunuh mereka bertiga di tempat yang berbeda-beda ya. Nah, si Ibnu Muljam ini pergilah ke Kufah untuk hendak membunuh Ali. Si Al-Barak ini pergilah ke negeri Syam ya, hendak membunuh Muawiyah. Si Amr bin Bakar ini pergilah ke Mesir untuk membunuh Amr bin As. Namun sayangnya si Amr bin Bakar ini tidak bertemu dengan Amr bin As. Al-Barak juga tidak bertemu Muawiyah. Namun Ibnu Muljam bertemu Ali bin Abi Thalib yang hendak salat subuh pada waktu itu. Nah, sehingga terjadilah pembunuhan Ali bin Abi Thalib pada tanggal 15 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dan pada waktu itu Ali bin Abi Thalib kepalanya dipukul dengan menggunakan pedang dan berdarah, dan si Ibnu Muljam itu nanti dikisos gitu. Dan karena Ali bin Abi Thalib kondisinya sangat kritis pada waktu itu, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Nah, seperti itu. Ketika Ali bin Abi Thalib ini meninggal dunia, maka yang meneruskan kepemimpinan Islam itu adalah Hasan bin Ali, anaknya. Maka ada juga yang mengatakan Hasan ini adalah khalifah yang kelima, presiden yang kelima. Namun Hasan ini sangat sebentar sekali. Jadi ketika ketika Hasan memimpin, nanti beliau lebih mengutamakan sebuah perdamaian dengan umat muslim yang lain, sehingga hanya beberapa bulan, hanya 3 bulan atau ada yang sekitar 6 bulan, maka Hasan bin Ali nanti bertemu dengan Muawiyah, lalu dia menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Dan akhirnya setelah Muawiyah menjadi pemimpin, maka umat Islam menyatu kembali. Nah, seperti itu. Mungkin ini kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Dan dia ini ya memang orang yang cerdas, orang yang pandai dalam memutuskan sebuah peradilan. Dan banyak orang Yahudi itu masuk Islam karena dia pandai sekali dalam bernegosiasi. Oke, itu saja kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya nanti kita akan mengisahkan tentang Talha bin Ubaidillah.